Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita dihadirkan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita. Pertemuan kemarin adalah bab sholat. Kita membicarakan tentang arti dan kedudukan sholat sudah kemarin, kemudian hukum meninggalkan sholat. Dan malam ini insya Allah kita lanjutkan dengan fungsi dan hikmah sholat itu sendiri. InsyaAllah kalau kita memahami fungsi dan hikmah sholat, sholat kita akan lebih mantap lagi nantinya. Oleh karenanya di antara fungsi dan hikmah sholat itu, di antaranya yang pertama adalah untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu yang sangat utama adalah sebagai sarana untuk zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Toha itu Allah menegaskan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu, kita sholat adalah mengingat Allah, ada dalam surat Toha ayat yang ke-14. Makanya kita ini kalau sholat sering betul dapat godaan-godaan iblis, kadang tidak ingat lagi sama Allah, tapi ingat sama yang lain-lain. Apalagi kalau banyak orang punya kesibukan, punya bisnis banyak, ini godaannya sangat berat sekali. Jika melaksanakan sholat itu iblis dengan mudah sekali menggoda. Oleh karenanya kita diingatkan pentingnya sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, jadi Allah mengatakan fungsi sholat sebagai sarana untuk mengingat Allah
akan mendapatkan ketentraman hati. Jadi ini salah satu fungsinya Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita sholat, hati kita menjadi tenang dan tentram. Makanya kalau kita ada yang risau-risau, pikirannya galau dan seterusnya, sebaiknya dibawa sholat, insya Allah akan tenang kembali. Karena Allah sudah menegaskan dalam ayat ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa membuktikan ya diri kita masing-masing. Kalau secara teori insya Allah kita sudah sering, tapi mari kita mempraktekkan bagaimana kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan di dalam sholatnya kalau dia tidak ingat betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ini Bapak Ibu ada bahasa lain, eling. Nah, kalau ada orang tidak sholat tapi hanya kerjaannya eling-eling aja, ada juga itu ajaran-ajaran eling-eling itu. Yang dimaksud di sini adalah ingat kepada Allah dan kita melaksanakan syariat-syariatnya sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sholat itu banyak aturan-aturan yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung dari Allah. Misalnya kita kalau dalam keadaan mabuk karena tidak mengerti apa yang ia bicarakannya, itu kita dilarang sholat itu. Mabuk ini kan banyak penyebabnya Bapak Ibu. Ada mabuk karena minuman keras, bisa juga. Ada mabuk karena pikirannya munyeng, tidak ketemu apa yang dipikirkan, bisa juga. Ada mabuk karena mengalami kebangkrutan dan sebagainya dalam usahanya, bisa jadi. Dan yang paling banyak adalah mabuk harta dan mabuk jabatan, itu yang sangat berat sekali itu. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang lain, misalnya surah An-Nisa ayat yang ke-43, kita diingatkan sudah oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, wa antum sukaro. Jadi ayat ini jelas sekali Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukaro, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi ini pentingnya sholat sampai Allah mengingatkan kalau orang lagi mabuk sebaiknya ditenangkan dulu. Tenang, ingat, disadarkan dulu, baru melaksanakan sholat. Jadi itu fungsi yang pertama dan hikmah sholat. Hikmah yang kedua adalah sholat yang dilakukan secara intensif akan mendidik dan melatih seseorang menjadi tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersifat kikir saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi yang kedua ini Bapak Ibu, kita juga tidak bisa melihat, karena ini yang mempraktekkan adalah pribadi-pribadi kita saja. Jadi kalau kita melakukan dengan intensif sholat kita ini mendidik
melatih jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Makanya kalau orang itu jiwanya tenang dengan jiwanya enggak tenang, itu kelihatan sekali. Kalau misalnya di saat diajak diskusi, kalau dia enggak tenang, wah ngomongnya macam-macam itu. Tapi kalau jiwanya tenang, insya Allah semuanya akan terselesaikan itu. Dan cirinya yang kedua, kalau kita melakukan secara intensif salat kita ini, sifat kita yang pelit akan hilang. Karena Allah sudah berjanji dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 23. Ini sudah sering dibaca oleh Pak Imam kita di masjid kita ini. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Nah ini dasar yang sangat kuat Bapak Ibu. Ternyata Allah itu menciptakan manusia sifat keluh kesah dan kikir. Itu dasarnya itu. Tapi Allah melanjutkan, apa buktinya dia keluh kesah dan kikir? Kata Allah, idza massahul khairu manu'a idza massahu syarru jazua. Kata Allah, apabila ia ditimpa sebuah kesusahan, ia berkeluh kesah. Sedangkan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Jadi ini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Mari kita mempraktekkan, betulkah kita ini kalau ditimpa sedikit saja oleh Allah kita keluh kesah atau kita gelisah, dan kalau kita lagi diberi nikmat oleh Allah kita pelit. Ini sudah diingatkan, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah ini, jika kita ditimpa oleh sebuah musibah, kita kembalikan saja. Ada ayat yang lain, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ayat ini mengingatkan kita, jadi siapapun di antara kita kalau ditimpa musibah oleh Allah, hendaknya ia ucapkan inna lillah, sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada tambahan berita Pak. Pegawai PLN itu tanya sama saya, Pak, apa salah saya? Kalau listrik mati dia bilang, ini PLN memang tidak beres. Padahal tidak ada hubungannya Pak. Listrik mati itu bisa disebabkan karena solar habis, karena mesinnya rusak. Kan pegawai itu hanya ngatur saja. Jadi kita memberikan jawaban, sabar Pak. Betulnya kita juga salah kalau ada lampu mati, itu kan tidak menyenangkan. Kita diajarkan kalau lampu mati mendadak, lagi enak-enak kini mengaji, lagi enak-enak makan, tiba-tiba lampu mati, maka kita diajarkan Allah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu lampu sudah nyala, kita senang, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi contoh tadi Pak, lampu mati, ngomel-ngomel sama PLN, begitu lampunya hidup, tidak aja menyanjung-nyanjung PLN itu, hebatnya apa, tidak ada tuh. Itulah salah satu contoh sifat keluh kesah. Jadi kalau sifat itu pernah kita miliki, ya perlahan-lahan mari kita
adakan perubahan, kita bikin kemajuan dalam diri kita ini. Setiap sesuatu yang tidak menyenangkan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menenangkan jiwa kita ini, kembali kita sholat. Jangan sampai ada orang kalut karena musibah yang menimpa dirinya, lupa segala-galanya, sampai lupa sholat, tambah bahaya itu. Maka tugas kita, mari sama-sama, jika ada teman kita mendapatkan musibah, kita datangi, kita bantu, kita ringankan bebannya, diingatkan kembali. Mari kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Gimana caranya? Dengan melaksanakan sholat yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hikmah sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hikmah sholat yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu ayatnya jelas sekali Bapak Ibu, dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menegaskan, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ayat ini sering dibaca juga oleh imam kita, mudahan kita masih hafal. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata Allah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya. Jadi sudah berkali-kali Allah mengingatkan kita, mengingat Allah itu kenikmatannya lebih besar daripada yang lain-lain. Makanya kita diingatkan, kalau kita perlu sama Allah, Allah kan sudah bilang di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan permintaanmu itu. Tapi permintaan ini juga diingatkan juga oleh Allah. Sering kita baca ayatnya, misalnya kita baca surah Fatihah saja, itu kan ada Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah satu syaratnya itu. Kepadamu ya Allah saya menyembah, dan kepadamu ya Allah saya minta pertolongan. Jadi surah Fatihah itu menginspirasi kepada kita, hendaknya kita melaksanakan perintahnya dulu, baru kita minta apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita dibalik, karena prinsip-prinsip seperti ini sekarang sudah dipakai oleh lembaga-lembaga formal di negeri kita ini, khususnya di ketenaga kerjaan, suruh kerja dulu baru dibayar. Sama juga dihadiskan, bayarlah orang yang kau suruh kerja sebelum kering keringatnya. Itu penting sekali, itu ada kaitannya dengan ayat ini. Jadi mari kita tegakkan yang ketiga ini untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi salat yang dilakukan sesuai dengan fungsi utamanya, yakni zikrullah, mesti memiliki kualitas dan pengaruh yang sangat kuat dalam mencegah kita berbuat keji dan mungkar itu. Jadi maksudnya ini implikasinya Pak, artinya orang yang sholatnya bagus, biasanya di luar sholat juga dia bagus, tidak akan melaksanakan perbuatan yang keji dan tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu esensi sholat kita itu. Yang terakhir, keutamaan hikmah sholat kita yang keempat adalah sholat dan sabar juga berfungsi sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Makanya ada ayat khusus ini Pak, satu-satunya dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 45. Ini juga mengingatkan kita
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini sudah dikatakan agak berat kecuali orang-orang yang khusyuk sholatnya. Karena menjadikan sabar dan sholat, jadi kalau kita nyuruh orang sabar, itu paketnya dengan sholat ini. Kalau orang sabar saja tidak sholat, berarti itu masih setengah-setengah menurut ayat ini kan. Ayatnya satu kalimat ini Pak, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi mari kita jadikan akidah kita, keyakinan kita, agar sabar dan sholat ini kita jadikan satu paket. Nah, tempo hari ada disinggung di mimbar kita ini, ada orang sholat tapi tidak sabar. Nah, contohnya gampang sekali itu. Kalau ada orang sholat cepat-cepat, itu termasuk tidak sabar, beberapa ulama mengatakan. Makanya bacaannya harus tumakninah sholat itu. Kita juga harus jujur dalam hal sholat ini Bapak Ibu, perlu kita biasakan. Jangan sampai kita sholat banyak orang khusyuk, begitu sendirian, nah, seperti burung-burung lari begitu. Itu berarti ada ketidakjujuran di antara kita itu. Maka kita jadikanlah sholat itu yang benar-benar seperti yang Nabi katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Makanya kalau kita mau ke masjid, mau sholat, mau ke mushola, mau sholat, semuanya diperlukan kesabaran. Jalan dengan sabar, melangkah dengan sabar. Bahkan kalau kita ikuti kaidah-kaidah yang lain, kalau kita punya rumah di atas gunung dengan di bawah gunung, itu bacaannya banyak sekali tuh. Kalau kita jalan kaki atau pakai kendaraan naik, itu kita dianjurkan berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau menurun, Subhanallah, Subhanallah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semuanya termasuk bentuk praktek-praktek apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita ini. Nah, untuk mendapatkan sholat yang berfungsi seperti di atas, maka seseorang harus menjaga kualitas kekhusyuan sholatnya dan intensitas, kontinuitas di dalam sholat kita itu. Makanya kita baca hadis juga Bapak Ibu, ada amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit. Apa itu? Yaitu amalan yang dikerjakan secara rutin setiap hari. Misalnya kita baca Quran walaupun hanya satu ayat tapi rutin, itu nilainya lebih baik daripada sekali duduk 30 juz tapi setahun sekali. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita giatkan, termasuk juga kita salat-salat sunat tatawwu yang perlu kita lakukan ini. Insya Allah kalau rutin kita lakukan, itulah yang nanti akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengenal fungsi dan hikmah salat, ada satu lagi syarat sahnya sholat. Sebelum kita nanti masuk di sholatnya, ini ada syarat-syarat sahnya sholat. Ada 4 yang sangat mendasar Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sudah memahami lebih paham lagi, bagi yang belum menjadikan ilmu yang baru. Apa 4 itu? 1, sudah masuk waktu sholat. Itu syarat Pak. Makanya seorang muadzin ini harus tahu betul waktu-waktu kapan masuknya sholat. Kita pernah di SMS Pak, supaya kita tahu aja.
Apa masjid syuhada itu malas betul, subuhnya mundur bilangnya. Saya bilang memang dimundurkan 8 menit, bukan dibuat-buat, memang sesuai dengan ketentuan. Kalau dilajuin takutnya belum masuk waktu subuh kita sudah adzan, kasihan nanti. Lebih baik mundur dalam rangka untuk ikhtiar kebenaran kita, insyaallah. Dan kelebihannya saya bilang lumayan, kita dapat tambahan tidur lagi 8 menit. Ketawa dia. Jadi ini penting Bapak Ibu, sudah masuk waktu sholat. Berbicara masalah waktu sholat, kita juga sering diajak diskusi oleh teman-teman. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab klasik namanya Fikih Sholat, itu kalau masuk waktu sholat itu gak seperti sekarang. Sekarang tuh enak betul, cukup lihat jam saja. Kalau zaman dulu belum ada jam, begitu sholat duhur itu semua masjid depannya mesti ada seperti besi betoneser tuh, tegakkan ke atas. Kalau matahari persis di atasnya itu belum masuk waktu duhur, nunggu matahari itu melenceng sedikit ke sebelah barat, itu baru masuk waktu duhur itu. Makanya ada 3 waktu yang diharamkan kita sholat itu Bapak Ibu. Yang pertama pas matahari ada di atas, persis di atas permukaan kita ini. Yang kedua saat matahari terbenam. Dan yang ketiga saat matahari terbit. Makanya teman-teman yang mempraktekkan sholat syuruk, jangan pas-pas dengan jadwal syuruk, ditambahin ya minimal 2 menit sampai 3 menit lah. Takutnya nanti pas waktu matahari terbit itu diharamkan kita sholat. Ada 3, pas matahari di atas, pas matahari terbenam, dan pas matahari terbit, namanya syuruk itu. Jadi itu mengetahui masuknya waktu sholat, karena Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78, aqimis sholata liduluki samsi ila ghosakil laili. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi ini sering ayat ini dijadikan salah satu dasar. Inilah dasar ilmu hisab itu dihitung oleh tokoh-tokoh ulama di negeri yang kita cintai ini. Jadi Bapak Ibu jangan heran di negeri kita ini giliran masuk waktu sholat tidak pernah lagi lihat-lihat matahari di mana posisinya, bulan di mana, cukup lihat jam saja. Giliran nanti 1 Syawal ributnya bukan main, harus dilihat, harus diintip. Makanya perbedaan ilmu hisab dan ilmu ru'yah ini untuk zaman-zaman seperti ini sudah waktunya perpaduan metode hisab dan ru'yah itu didekatkan sehingga tidak ada lagi perbedaan ke depannya nanti. Jadi masalah masuk waktu ini penting sekali, karena zaman dulu kita masih kecil dengan sekarang saya sudah jauh berbeda itu. Kalau dulu kita mau sholat subuh, kalau kita masih di pondok harus keluar naik di atas panggung melihat. Kalau ada cahaya, karena fajar itu kan ada 2 Pak, ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Jadi kalau kita di kampung dulu belum ada listrik, itu kalau pagi sebelum masuk waktu subuh itu ada cahaya putih ke atas Pak, seperti kukus begitu cahaya ke atas. Itu lama-lama kurang lebih 8 sampai 9 menit putihnya itu akan memudar Pak. Jadi begini, pertamanya begini kan, nanti lama-lama memudar terus menjadi garis lurus. Nah garis lurus inilah namanya fajar sodik, masuknya waktu subuh. Nah, makanya perhitungan yang dilakukan oleh Lijnah kita mundur 8 menit itu salah satunya adalah dikhawatirkan masih terbit fajar kadhib, kita sudah melaksanakan sholat, maka untuk memantapkannya mundur 8 menit itu adalah masuknya fajar sodik. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Jadi inilah kehebatannya ahli hisab, cukup dengan hitungan-hitungan yang sangat kuat dan akurat. Alhamdulillah sampai sekarang waktu sholat, jadwal waktu sholat bisa dibuat 10 tahun sekali Bapak Ibu. Kemudian syarat sahnya sholat yang kedua adalah
suci dari najis dan hadas kecil dan hadas besar. Kemarin kita sudah bahas hadas kecil, hadas besar harus suci betul-betul itu. Allah ingatkan dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Begitu juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari dan Umar mengatakan, la yaqbalullahu salatu bi ghairi tuhuri wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil kejahatan atau korupsi. Jadi hasil harta yang kita dapatkan ada subhatnya, itu termasuk kotor di dalam pendapat ini, hadis riwayat ini. Sedangkan dasar tentang kesucian badan adalah pakaian, tempat sholat dari najis dan aroma-aroma yang dapat mengganggu. Banyak diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan jumhur ulama kecuali Imam Maliki berpendapat bahwa mensucikan ketiganya adalah wajib, dan mereka memasukkan sebagian syarat sahnya sholat. Jadi saya kira kita sepakat ini Pak ya, pakaian kita, tempat sholat kita, ya kalau perlu ya tempat sholat kita tuh baunya yang enak sedikit lah, jangan sampai tempat sholat baunya nggak enak. Terutama Bapak Ibu yang punya rumah ada musolanya, ya tolong dijagalah, kasih harum-haruman lah sekarang itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah menegaskan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayah. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu. Perhiasanmu itu bisa pakaian. Kalau diartikan di sini, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap memasuki masjid. Jadi ini masuk perintah Allah dan ini akhlak yang sangat tinggi Bapak Ibu. Ayat ini menggambarkan kepada kita pentingnya kita itu kalau sholat di samping bersih, indah, menutup aurat, kita lengkapi sekalian lah. Kita punya pakaian khusus untuk sholat, ada pakaian khusus untuk kerja, ada pakaian khusus untuk olahraga dan seterusnya. Nah, ini kita mengingat masa-masa dulu kita Pak. Kita dulu di kampung kalau sholat pakai sarung, wah orang senang sekali itu. Begitu kita sholat pakai celana, diusirnya Pak dari masjid, disuruhnya pulang. Ini turunan Belanda bilangnya. Padahal celana itu juga bersih, tidak apa-apa. Makanya mohon maaf, kelompok-kelompok dari Muhammadiyah lah yang pertama kali membuat gerakan sholat di masjid pakai celana. Nah makanya mohon maaf saya malam ini sengaja pakai celana, mengingat sejarah masa lalu begitu. Betul Pak, di kampung saya itu kalau ke masjid aja pakai celana suruh pulang itu. Ini Belanda bilangnya. Padahal tujuannya adalah menutup aurat. Di samping itu ada hadis juga yang menceritakan Bapak Ibu bahwa Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, ya Rasulullah, inni rajulun usitu afa usalli fil qamisil wahid. Qala na'am wajrudhu walau bisaukah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini orang yang suka berburu. Apakah saya boleh sholat dengan satu gamis atau satu baju? Jawab Nabi, ya. Kata Nabi,
kancingkanlah bajumu meskipun hanya satu kancing saja. Jadi baju gamis ini Bapak, kalau kita baca riwayat hadis ini, dulu itu kan baju gamis itu kancing-kancing ke bawah. Kalau sekarang kan baju gamis itu langsung di selubuannya kan. Jadi kalau dalam hadis ini, dulu rupanya di zaman Nabi itu ada kancing-kancingnya Pak. Maka kata Nabi, ini kan ada seseorang yang berburu, namanya berburu itu kan pakaiannya satu aja Pak. Karena orang Arab berburu ya pakainya gamis saja. Mungkin kalau di negeri kita ya celana atau kaos saja. Karena di saat berburu dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah saya sholat menggunakan gamis yang satu aja, yang kau pakai berburu, yang kau pakai ini? Nabi bilang, ya boleh, yang penting kancingkan bajumu itu, meskipun hanya satu kancing dengan peniti. Nah, kalau kancingnya tidak ada, disuruhnya dengan peniti ini. Rupanya zaman dulu juga sudah ada peniti ini. Jadi ayat dan hadis di atas ini jelas Bapak Ibu memerintahkan untuk berpakaian yang baik dan rapi serta menutup aurat setiap kita hendak melaksanakan sholat. Para ulama umumnya sepakat bahwa batas aurat laki-laki yang wajib ditutup adalah dari pusar atau pusat sampai lutut. Ini sederhana sekali Bapak Ibu, saya kira kita paham semua. Laki-laki itu kan auratnya Pak mulai dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ada orang sholat pakai celana komprang dinaikkan sampai pusatnya, lututnya tertutup, itu sudah sah Pak. Nah, cuman akhlaknya saja itu. Artinya kan kalau kita tidak malu sama Allah, sah saja itu. Begitu juga pendapat beberapa imam yang mendukung. Kemudian wanita auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini ada hadis pendek untuk memperkuat penjelasan ini. La yaqbalullaha salatan haidin illa bihimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid atau dewasa kecuali dengan kerudungnya. Artinya wanita tadi kita sudah sampaikan seluruh anggota tubuhnya kecuali mukanya dan telapak tangannya saja. Ini telapak tangan ini Pak ada dua pendapat. Ada yang berpendapat kedua tangannya atau kedua telapaknya dan mukanya. Kira-kira kalau muka kita sepakat semua, ya begitulah wanita yang boleh dilihat itu mukanya dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu kan ini Pak. Kayaknya susah deh penjahit kalau bikin baju, sininya kelihatan, di sininya tertutup. Nempelnya kayak apa itu? Maka ada beberapa pendapat kita baca, misalnya pendapatnya Imam Malik, imam yang lain, itu ternyata sampai sini sah saja itu Pak. Jadi ini boleh kelihatan. Bab kalau ini kelihatan sininya tertutup, itu penjahitnya juga agak susah Pak. Kita tanya penjahit ya susah Pak, kecuali dikasih syahadat. Kalau dikasih syahadat berarti menghalangi telapak tangan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita menjelaskan dengan anak siswa kita, dengan mahasiswa kita, sampai tangan sini sah saja itu. Nah, saya kira ini Bapak Ibu ada satu lagi terakhir, tapi waktunya sudah masuk ini. Terakhir syaratnya adalah menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini dulu pernah jadi perdebatan Bapak Ibu. Kalau kita di Indonesia ini cukup mengarah ke negeri Arab sudah sah Pak. Tapi kalau kita di Masjidil Haram wajib menghadap ke Ka'bah. Itu penjelasan sangat kuat sekali dari maksud ayat Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi ayat ini sudah sangat tugas. Jadi kita di Indonesia ini ada yang mengukur meleset-meleset 1 derajat, 2 derajat. Kalau saya mengikuti ayat ini insya Allah aman saja Pak. Kecuali kalau kita di Masjidil Haram, di area sana ya wajib menghadap ke Ka'bah.
Makanya ini ada tim-tim baru lagi nih. Kalau kita baca filmnya dua tokoh itu kan, Pak Kiai Ahmad Dahlan hanya meluruskan kiblat saja, musolanya dirobohkan kan. Sekarang bukan kelompok Muhammadiyah lagi yang meluruskan Ka'bah, meluruskan kiblat. Jadi ternyata gerakan-gerakan kita sudah cukup berkemajuan sejak zaman dulu. Tokoh kita setiap rumah ibadah perlu diluruskan ke arah kiblat yang benar. Itu dicontohkan di film yang dua tokoh itu luar biasa. Bapak Ibu kalau belum nonton ya silahkan nonton aja. Saya sudah nonton kemarin. Jadi ini mengacu, dan sekarang Kementerian Agama lagi galak-galaknya meluruskan kiblat dengan menggunakan alat tenol yang ditembakkan langsung itu. Mudahan semuanya itu adalah ikhtiar kita betul-betul menghadap ke Masjidil Haram. Ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita sudahi sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.